Cahaya dingin melesat dari dasar laut, langsung menuju ke udara. Feng Xi, yang telah berubah menjadi burung phoenix 5 warna, mengepakkan sayapnya membentuk perisai hujan, menangkisnya dengan kuat. Di tengah gejolak air laut, sesosok raksasa muncul, tubuhnya tertutup sisik merah tua. Wajahnya menyerupai Putri Duyung, memancarkan aura dingin yang khas laut dalam. Raja Putri Duyung Bayangan. Mengapa pertempuran ini? Mengapa menambah pertumpahan darah? Meskipun ada perbedaan garis keturunan, kita masih terhubung oleh darah, kata Feng Xi perlahan, kesombongannya yang dulu dan kepribadiannya yang sekarang benar-benar berbeda. Mungkin inilah keretakan yang sebenarnya. Ini urusan Putri Duyungku, apa hubungannya dengan klan Phoenixmu? Bahkan jika kau ingin ikut campur, itu urusan klan naga, bukan urusanmu untuk dihakimi. Suara dingin Raja Putri Duyung Bayangan terdengar serak dan tidak menyenangkan, karena di laut, mereka tidak perlu berbicara untuk berkomunikasi. Jika kau bersikeras bertarung, klan Phoenixku tidak akan pernah mundur. Feng Xi langsung mendengus dingin. Kalau mereka tidak mau mendengarkan akal sehat, ayo kita bertarung. Semua Putri Duyung Bayangan, dengarkan perintahku. Teruslah membantai para Putri Duyung Cahaya pengkhianat ini. Kita adalah garis keturunan sejati ras Putri Duyung. Putri Duyung Cahaya yang lemah harus mati. Raja Putri Duyung Bayangan tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh Feng Xi. Dengan satu perintah, Putri Duyung Bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu sekali lagi. Jelas, mereka jauh lebih kuat daripada para Putri Duyung Cahaya, baik dari segi kekuatan fisik maupun kemampuan bertarung. Feng Xi sedikit mengernyit, ia tahu ia harus mengambil tindakan sendiri. Hanya dengan menekan Raja Putri Duyung Bayangan, perang saudara ini dapat dipadamkan. Teriakan Phoenix terdengar. Semua ahli klan Phoenix bergabung dalam pertempuran. Jika bukan karena campur tangan klan Phoenix, para Putri Duyung Cahaya ini mungkin tidak akan bertahan lama sebelum dikalahkan sepenuhnya. Saat sosok-sosok menerobos celah-celah bayangan, Raja Putri Duyung tidak menunjukkan rasa takut. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, tetapi aura yang terpancar dari Raja Putri Duyung Bayangan ini hanya berada di tingkat ketiga alam abadi ilahi. Bagi Feng Xi, yang mampu bertarung di tingkat Xuan Huang, menekannya tidaklah sulit. Keduanya segera menyerang, dan pertempuran sengit pun terjadi di Laut Mimpi. Kekuatan Feng Xi berada di tingkat kelima alam abadi ilahi, dan kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Tak lama kemudian, Raja Putri Duyung Bayangan pun dikalahkan. Berhenti, aku tidak ingin membunuhmu. Feng Xi sengaja tetap tinggal untuk menghindari membunuhnya, jika tidak, makhluk tingkat ketiga bukanlah tandingannya. Tingkat kelima, hanya itu. Kalau begitu bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, tubuh Raja Putri Duyung Bayangan bergetar hebat, dan ia mengayunkan ekornya dengan ganas, menghunus trisula hitam legam. Trisula itu melesat dengan kecepatan penuh dari kejauhan, menusuk tajam ke arah celah. Celah itu terbuka, dan api warna-warni meletus, membentuk perisai api. Dalam pandangannya, tingkat kekuatan ketiga Raja Putri Duyung Bayangan mustahil ditembus, karena mengandung kekuatan berbasis aturan yang dahsyat. Namun, sesaat kemudian, dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, tangga darurat Feng Xi hancur, meledak seketika, dan trisula itu melepaskan seberkas cahaya. Saat mendekati celah, cahaya itu berlipat ganda menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya. Sinar-sinar itu menembus tubuh celah, membuat bulu-bulu beterbangan. Pada saat ini, Raja Putri Duyung Bayangan berteriak dingin, dan setetes air laut langsung muncul. Kemudian air laut itu mengembang, langsung menyelimuti celah, berubah menjadi kristal dan menekan Feng Xi di dalamnya. Namun Feng Xi tidak kehilangan kesadaran, ia masih bisa melihat Raja Putri Duyung Bayangan melalui kristal itu. Meskipun sangat singkat, Fang memang merasakan aura Raja Putri Duyung Bayangan, yang berubah seketika. Feng Xi langsung teringat karakteristik klan Ximing, 2 jiwa atau lebih dalam satu tubuh. Metode mutasi mereka semakin menegaskan hal ini. Kilatan dingin muncul di mata Raja Putri Duyung Bayangan. Niat membunuh menggelora, mata gelapnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ku bilang, ini bukan urusanmu.
Campur tangan klan Phoenix akan merenggut nyawa mereka. Trisula hitam di tangannya melonjak dengan gelombang kekuatan, dengan cepat mengembun. Ruang di sekitarnya berdengung. Detik berikutnya, seberkas cahaya, tak lebih besar dari ibu jari, melesat ke arah celah yang tertekan. Kekuatan penyegelan yang begitu kuat. Aku bahkan tak bisa bergerak. Sialan. Feng Xi mengumpat dalam hati. Rasa krisis hidup mati bahkan muncul, meskipun tidak begitu intens. Sekalipun ia tidak mati karena serangan ini, ia akan terluka parah. Sinar cahaya itu seolah merobek ruang, tampak seperti garis hitam dari kejauhan. Tepat saat sinar itu hendak mencapainya, sebuah celah tiba-tiba muncul di ruang angkasa, dari sana sebuah lengan bersisik naga muncul tanpa suara, langsung menuju sinar itu. Dengan desisan, tangan bersisik naga itu memancarkan cahaya. Setelah sedikit gemetar, tangan itu tampak tidak terluka. Saudara Zhan Chao, lama tak bertemu. Kapan amarahmu menjadi begitu berapi-api? Sebuah suara berat dan mengesankan bergema dari celah spasial, dan sesosok tinggi muncul darinya. Di belakangnya ada 3 sosok lainnya. Suan Huang, kenapa kau juga di sini? Raja Putri Duyung Bayangan, bernama Zhan Chao, mengenali Suan Huang. Mata gelap dan wajahnya yang garang menunjukkan ekspresi aneh. Kenapa aku tidak boleh datang? Dulu kau sopan dan tahu kekuatan orang kuat. Namun, sekarang, niat membunuhmu begitu kuat. Kau ingin menghabisi semua orang. Di mataku, sisa klan bukan lagi Zhan Chao. Mati saja. Suan Huang mendengus dingin. Kata-katanya terdengar lembut beberapa saat sebelumnya, tetapi sesaat kemudian, ia menghentakkan kakinya, dan bayangan cakar naga muncul. Ia menyerbu dan menerkam Zhan Chao. Zhan Chao bergerak, entah karena takut pada Suan Huang atau karena alasan lain, ia berbalik dan bersiap untuk pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit. Meskipun Feng Xi belum sempat mengatakan apapun, belum terlambat untuk menghentikannya terlebih dahulu. Seketika Zhan Chao melarikan diri, trisula hitamnya melesat, menciptakan gelombang raksasa. Xiao Yan segera bergerak, dan Lei Zixu menyerbu keluar, muncul di hadapan Zhan Chao yang sedang berusaha melarikan diri. Siapa kau? Guan Zhan Chao meraung, tubuhnya mulai terdistorsi. Seolah-olah ruang itu sendiri terdistorsi, menjadi tak beraturan. Xiao Yan segera melancarkan pukulan. Tubuhnya langsung meledak menjadi gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke segala arah. Mencoba lari. Aku bisa menggenggam matahari dan bulan serta memetik bintang-bintang. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh dunia ini seakan terkurung di dalam telapak tangannya, dan Zhan Chao, yang ingin melarikan diri, terkondensasi di dalamnya. Xiao Yan menatapnya bagai semut di dalam hatinya, kelima jarinya perlahan mengatup. Pada saat ini, Suan Huang menyerbu keluar, cakar naganya terulur, mencengkeram Zhan Chao erat-erat. Petik 2. Suan Huang, ini urusan klanku. Apa kau akan ikut campur sekarang? Tanya Zhan Chao dengan suara berat. Xiao Yan diam-diam memahami metode Dharma dalam menetapkan batasan, dan dalam sekejap. Kau pasti anggota klan pemecah takdir jika kau benar-benar menyegel ruang di sekitarmu.